Kita continue podcast seriesnya. Tadi episode 12. Sekarang. Pasti ada hangernya. Jadi sekarang itu episode 13 ya. Okay. Masih sama Daniel. Dan gue kepengen dig in kayak terhadap yang PB badminton, kayak klub-klub badminton yang lu kepengen masuk gitu ya. Jadi yang pertama gue kepengen tahu kayak satu orang yang lu dari dulu kepengen lebih baik daripada dia, maybe di sekolah atau di tim badminton, maybe, atau kayak pemain-pemain luar. Kalau misalnya kayak Agus Stefanus kan bukan tim kita kan, dia kan pemain dari luar. Lu kepengen nggak sih kayak maybe ada kayak satu strength atau kekuatan yang dia punya dan lu kepengen punya itu, ada nggak sih? Jadi dari satu orang atau nggak 2 orang gitu, terserah lu. Kalau gua selalu ngelihat semua orang tuh punya kelebihannya gitu. Jadi kayak gua nggak pernah ngeliat gua nggak bisa spesifik nyebutin nama kayak I wanna be better than you or Ivan or siapapun itu. Karena menurut gua kayak gua gini, istilahnya ibaratnya gini, I wanna be better. Gua pengen ngalahin karena kan lu jago nih misalnya kayak smashnya misalnya gitu. Iya. I wanna be better at smash dan gua tahu itu ketika gua udah bisa ngalahin lu. Tapi kalau backhand, let's say misalnya Melvin gitu. Iya. Jadi kayak not specific kayak satu orang pingin gua kalahin semuanya, tapi kayak I wanna learn from them gitu. Oke. Gitu, jadi nggak bisa satu gitu. Oke, gue kepengen terjun ke your past dari SPH Okay. Cup. Karena kan lu pernah ikutan SPH Cup lumayan banyak kali ya. 3, 2, Lupa. Oke. Tolong diingatkan. Gue juga lupa. Gue cuma pernah sekali ya. Jadi dulu kan lu pernah ikutan turnamen tuh, yang di luar kayak SPH Cup atau maybe turnamen lain. Lokal. Nah, serba informasi aja kepada kalian, anjay. Yang lagi denger, SPH Cup itu adalah turnamen yang bisa dibilang komunitasnya Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Dian Harapan, dan juga beberapa sekolah yang mendaftar juga boleh ikut. Jadi kayak itu international gitu lah ya, buat semua sekolah ikutan. Nah, ada bidang bulu tangkisnya dan itu BO3, best of 3. Jadi kalian itu bukan main sendiri sebagai tim. Jadi men's single 1, yang kedua men's double, yang ketiga men's single lagi. Dan itu yang dapat 2 poin duluan go to the next level kan. Go to the next round. Nah, lagi SPH Cup nih. Lu pernah gak sih kayak kita tau lah di SPH kan nggak terlalu serius kan bulu tangkisnya. Dan kita nggak SPH Cikarang ya. Ya, SPH Cikarang ya. Bukan SPH lain. Kalau SPH lain pada serius semua nih. Di SPH Lipo Cikarang kan nggak serius dan nggak ada pelatih yang benar-benar pengalaman di bidang bulu tangkis atau kayak kalau di sekolah lain kan mereka pelatihnya pemain dulu kayak legendary pemain bulu tangkis Indonesia gitu kan. Lu pernah gak sih ada kayak pernah ada rasa lu kepengen either ganti pemain di tim lu atau ganti pelatih? Pernah gak sih? Nggak pernah pengen ganti pelatih. Gue cuman I wish like karena menurut gue dulu badminton gak sepopuler soccer menurut gue. Jadi kayak dulu tuh waktu itu after school programnya juga isinya berapa biji enaknya kan. Iya. Dan juga itu kita dulu inget Itu juga yang ikutan kan cuman yang kayak for fun doang kan. Bukan waktu itu wajib kan ESP 1 kalau nggak salah. Jadi Iya. kayak lu harus milih dan usually kayak ya udah kelompok-kelompok yang mau fun aja yang kayak udah pilihnya badminton gitu kan, sportnya gitu. Tapi kayak I wish like ada lebih banyak orang aja yang benar-benar nyeriusin sportnya sih menurut gua. Ya menurut gua sih kayak di SPH ya kurang banyak yang berminat bulu tangkis. SDM-nya kurang. Ya kalau dulu kan, kalau sekarang basket kan banyak banget kayak even kayak perempuan-perempuan yang di SPH kan banyak banget tuh yang kepengen seriusin bulu tangkis jadinya. Basket ya. Jadi badminton, aduh kepala gue. Basket gitu kan. Habis minum ini pusing ya, Bun? Enggak, brandnya ditutup dulu. Dan cowok-cowok kan juga banyak lah yang pengen seriusin basket kan. Dan maybe gara-gara itu minat untuk kepengen jadi jago atau main bulu tangkisnya nggak ada gitu kan. Iya, benar-benar. Iya sih, sayangnya itu. Dulu Jadi dikit banget. Lu nggak ada perasaan kayak aduh kepengen ganti pelatih, kepengen ganti tim, karena maybe kan nggak ganti tim, nambahin orang ke tim. Itu sebenarnya. Nah itu dia yang gue rasakan, maybe beberapa pemain kita kan sekedar main doang atau enggak diseleksinya kayak
gak ada pemain lagi, ya udah kita ambil Iya, ini. benar-benar. Tapi untungnya ya sayangnya kita kalah kan yang waktu itu yang terakhir. Ya itu gue juga belum seriusin, kayak gue ingat itu kayak dulu kan gue pernah seriusin, udah itu berhenti gara-gara satu lain hal dengan klub gue yang bapak gue bikin. Udah itu gue udah lama nggak main, makanya kayak kita juga nggak pernah latihan juga sih ya. Sayangnya itu doang sih, kayak sistemnya itu nggak dibangun karena nggak ada hype badmintonnya. Dulu lu ikut PB gak sih pas kecil waktu itu? Bukannya lu lebih sering latihannya di PB? Iya, PB punya bokap gua. Iya itu kan. Iya, PB Victory. Iya. Iya. Dan itu kan ada masalah tentang keuangan gitu kan. Dan itu jadi karena ada masalah itu jadi udah cancel. No, I was wondering kayak gara-gara PB lu itu apa lu jarang latihan di SPH mungkin karena lu lebih sering fokus di PB itu atau enggak? Maybe because Karena fun fact kita latihan. Tapi emang gue jarang lihat lu. itu lu latihannya sama siapa? Ya banyak. Tapi kita kan beda 1 tahun kan waktu itu kan. Jadi berarti harusnya. Pokoknya kan gue cuma sekali doang ikut badminton. Turnamen SPH Cup gue cuma sekali. Tapi latihan gak itu? Kagak. Nah itu itu yang I was wondering. Lu latihannya di PB atau enggak? Kayak gue latihan di PB. Maaf guys, ini kita pikun soalnya ini udah lama banget. Iya, gue udah lama banget. Pokoknya gue inget, gue bukannya sombong ya. Gue kagak ikut, nggak usah ikutan seleksi. Abis itu diselect kan? Langsung diseleksi, nggak usah ikutan seleksi. Nah, itu ada latihan, berarti lu nggak ngikut, benar. Tapi gue ingetnya gue ngelatih juga di tim badminton itu. Lu ngelatih juga? Gue ngelatih. Ngelatih gua? Bukan lu. Siapa ngelatih gua? Gue ngelatih yang anak yang yang kecil. Oh iya. Pokoknya kan gue sehabis turnamen SPA Cup gue ikutan ngelatih sama kenal Miss Cynthia? Kenal lah. Pak Kris? Kenal lah. Nah iya itu mereka yang latih. Belum itu. Itu mereka udah ngelatih. Iya, tapi maksudnya yang turnamen itu gue nggak ikutan. Oh oke. Dasar pikun lu. Iya benar. Gue tuh ikutannya yang lagi pelatihnya Pak Richard. Pak Richard, oke. Nah gue inget Yeah. lu, gua, Adrian, Eric, Sean, Junhan, kita meeting di computer Di lab. computer lab ya. Karena kita kan harus Anjir inget banget gue harus bikin formasinya. Strategi, ya. Kita kan ada 2 kan, karena grup pertama menang, grup kedua kalah. Jadi kita kalah poin, jadi gak masuk next round gitu doang sih gue yang ingetnya. Oke ya benar. Itu dia yang itu gue inget kita nggak latihan, tapi kita cuma latihan yang kayak lari di fisik doang yang kita latihan. Itu kayak lari di gym, lari di lapangan sepak bola gitu doang. Kayak pukulan sih nggak terlalu dilatih, kayak maksudnya kayak gue ingetnya pokoknya lu sama gue fokusnya di single, yang lain double. Dan itu diseringin main doang gitu doang, nggak pernah latihan yang kayak diseriusin. Fisik dulu tuh ya, fisik banget sih. Ya dan itu maybe pressure-nya gede kali ya, karena kan baru pertama kali kita, dan itu lantainya licin banget, gila. Iya benar. Itu parah banget men. Di Karawaci itu parah, itu harus pakai Pocari guys, parah banget itu. Oke, dari situ lu pernah gak sih kayak kepikiran keluar dari zona nyaman lu, kayak keluar dari maybe Giggles misalnya, bukan keluar ya, bukan kayak I leave, bukan kayak gitu, maksudnya kayak lu kayak serba kayak just try new team, kayak misalnya dari luar, misalnya maybe timnya Stefanus atau timnya Agus yang bener-bener kayak lebih serius, lebih maybe bisa dibilang jauh lebih jago daripada kita kan main for fun doang kan. Maybe lu pernah gak sih kayak keluar dari zona nyaman Giggles, lu kepengen cobain tim lain untuk biar lu lebih jago dan lu lebih improve? Oke. Pernah, itu mah pernah. Apa namanya? Kayak cuman kayak apa namanya? Aduh susah banget ya ngomongin soal ini. Tapi pernah. Cuman kayak gue mikirnya there's a reason to it. Kayak gue mikirnya kayak kalau dengan kayak gue tuh pengen keluar tuh supaya ngajak kita juga keluar. Oke. Karena gini, walaupun kita main fun, tapi imagine kalau misalnya kita keluar, kita mengasah skill kita masing-masing sendiri, pasti nanti kalau kita balik ke Giggles, permainan kita jauh lebih enak. Oh iya ya, paham. Get the logic ya gitu. Iya. Jadi gue keluar tuh bukan karena gue pengen ninggalin Giggles, tapi keluar tuh gue pengen kayak absorb. Iya, pokoknya kita absorb gitu. Ilmu, udah itu baru kita main sendiri di Giggles lagi ya. Jadi lebih seru gitu exactly. Ya. Oke. Kayak gitu. Karena juga mau gimana juga gue sebenarnya seruan main sama teman. Cuma maksud gue kayak tapi gue pro di bagian yang kayak kita berkembang sendiri-sendiri nih masing-masing. Kalau udah nanti pas ketemu pasti mainnya lebih enak. Itu gitu. dia kayak menurut gue kayak misalnya kalau lu keluar kan
lu juga nggak terlalu kenal deket sama orang-orang yang di sono. Maybe kalau lu misal kenal kayak deket sama Agus, tapi kan temennya Agus kan lu nggak kenal kayak bapak-bapak gitu kan, gak enak juga kan. Itu yang gua rasain kalau misalnya gua ikutan tim kayak timnya bokap gua, tiba-tiba gua datang kan kayak pressure kan gede juga. Dan maybe serba kayak ngambil informasi aja, kayak ilmu dari mereka baru lu ngajarin yang di Giggles gitu. Dan ya emang gitu sih. Kayak menurut gua maybe it's better kita kayak ngambil ilmu aja gitu, sekedar ngambil ilmu tapi jangan ngambil kayak, weh gue pengen keluar dari Giggles ya, enggak lah, enggak ada yang kayak gitu kan. Bener, pokoknya kayak ya untuk kebaikan semua pemain di Giggles juga, biar kita semua juga improve, bukannya untuk kayak kita sombong kayak, weh gue dapet ilmu dari sini, kayak bukan gitu kan. Jadi jadi gue kalau personally juga kalau lu mau keluar main di tempat lain juga nggak ada masalah gitu, kayak pasti lu belajar banyak gitu, terus nanti pas balik ke Giggles pasti ya beda gitu permainannya sedikit demi sedikit gitu. Karena kan we're also still learning kan, jadi kita bener-bener bisa nyerap banyak banget tuh sebenarnya. Iya, kayak waktu itu aja kita latihan kan juga kayak malah improve banyak banget, even banyak kayak gua kan ya kalau kalian nonton video-video di YouTube channel gua kan banyak apa namanya gameplay kita kan ya, itu gue liatin kalian bisa lihat kayak dulu tuh kita cupu banget gila, kayak permainannya tuh gak terlalu bagus. Nah sekali kita latihan improve-nya tuh gede banget gitu loh. Kalian bisa lihat lah. Pasti kan people juga bilang kalau kayak a lot of practice makes you perfect gitu kan. Ya walaupun kita nggak perfect, pasti jauh dari perfect. Tapi kayak at least lama-lama lebih seru permainannya gitu kan. Lebih challenging dari semua pemain gitu. Makanya kadang-kadang gue juga selalu komenin kayak temen-temen gue kayak, caranya gini. Bukannya mau sombong, tapi gue kepengen lu improve gitu loh. Jadi semuanya tuh sama rata, nggak ada namanya kayak apa level 1, level 2, level 3 gitu. Iya benar. Aku pengen tahu PB Badminton Club apa di Indonesia yang lu dari dulu kepengen masuk. Misalnya kan ada Musika, ada Jarum, ada Axis. Nah lu maybe dari dulu lu kepengen masuk itu apa? Jarum lah, mau apa lagi? Jarum, jadi dari dulu lu kepengen Jarum. Lu pernah register? Enggak? Pernah, tapi gue tuh jadi gini, the story was like this. It was actually funny story. Jadi kayak benar-benar gue kayak ada di laptop gitu ya, terus kayak gue buka aja kayak sembarang gitu kan. Terus I didn't know kayak registrationnya itu banyak banget, yang kayak lu harus ada nomor induk apalah segala macam. Kan gue nggak ngerti, I was like masih small gitu. Terus gue kayak gue isi pakai numbers yang jadi asal aja. Terus gue tunjuk orang tua gue kayak nih lah, like bola, gue udah kayak mau register gitu. Register apa PB bulu tangkis Jarum. Dulu soalnya gue ingat iklan Jarum tuh suka ada di TV. Itu gila itu di mana-mana. Jadi gue kayak spanduk aja di mana-mana. Iya, kan? mungkin gue pengen banget nih kesini nih gitu. Jadi kayak gitu sih. Kayaknya itu kayak. Tapi Axis juga keren sih. Axis keren. Itu kayak apa ya, kayak dreamnya anak kecil gitu, dari umur 7, dari umur 10. Dan waktu itu gue juga udah register malah. Udah register dan tiba-tiba mama gue bilang nggak boleh, lu harus fokus di edukasi. Karena kan dulu kan di Jarum kan setahu gue nggak tahu kalau ini salah atau benar, dulu itu masih gue kecil masih nggak ada sekolah, ngerti nggak sih? Jadi serba latihan doang gitu. Jadi dari pagi sampai siang latihan, dari siang sampai sore latihan lagi. Nggak ada itu namanya sekolah-sekolah. Tapi kan setahu gue sekarang, kalau nggak salah lagi ya, sekarang siang pokoknya harus sekolah. Ada homeschooling, kalau nggak kayak pergi sekolah nanti balik lagi ke gornya gitu kan. Nah itu dia, kayak sayang banget kalau misalnya ada sekolah ya, padahal gue udah kayak serius. Nah itu dia, tapi masalahnya kalau lu aja masuk Jarum juga presentasi lu menjadi pemain pelatnas juga susah banget. Karena kayak lu bayangin deh, 10.000 misalnya ya, 10.000 anak di seluruh Indonesia ke Kudus untuk register yang diambil 20 misalnya. Ya kan? Dan itu lewat pertandingan. Oh iya benar. Lewat game ya. Lewat turnamen. Nah, dari turnamen masuk klubnya. Nah, masuk klub juga belum tentu lu masuk pelatnas. Ya kan? Karena Jarum, Musika gitu-gitu kan beda kan sama pelatnas, dan pelatnas juga pasti diseleksi lagi. Ya, ambil dari PB apa-apa gitu. Itu kan. dia, dan pelatnas juga lu belum tentu masuk international turnamen. Jadi kayak jalannya tuh jauh banget, gila. Yeah. Dan itu yang menurut gue salut sama pemain dunia kayak Kevin Sanjaya, Gideon yang
Gila, dari kecil kalian latihan dan sekarang udah juara 1 dunia dan masih konsisten di situ, konsisten banget ya. Keren. Kasih gua satu nama cewek sama cowok yang lu kepengen partnerin, kayak either dari Indonesia atau international, terserah. Kayak misalnya lu pemain bulu tangkis gitu kan, profesional, dan lu kepengen partner sama dia. Satu cewek sama satu cowok. Sanjaya. Kevin Sanjaya yang cowok. Iya, itu satu. Kenapa lu kepengen partner sama dia? Menurut gua tuh kalau dia tuh nggak cuma jago di double saja. Maksud gua kayak dia like he himself itu secara individu tuh udah like badminton itu udah kayak his food gitu kan. Iya benar. Udah gitu kayak nggak bisa lagi. Dulu tuh gue mikir kayak Zheng Siwei itu paling cepat gitu, kayak bener-bener tengil dan cepet. Tapi ternyata pas gue liat kayak gila, Kevin Sanjaya. He's a special one. Iya, special. Menurut gue he's special. Iya, jadi Keren, lu mau taruh dimanapun bisa. Dulu gue inget banget dia sama Grisha Poli waktu itu Ya, melawan mixed double. lawan iya itu menang juga lawan 1 dunia loh. Iya, gila. Yang susah banget dilawanin sama si Liliana Natsir. Dia dengan secuil upil menang gitu kan. Terus kalau yang cewek, gue pingin sama Higashino Arisa yang dari Jepang. Karena dia satu-satunya cewek yang dia tuh bisa jump smash cuy. Nah, gak semua cewek bisa itu. Itu susah sih. Jump smash juga nggak semua cowok bisa jump smash masalahnya. Dan dia tuh kalau bola ke dia nggak marah. Dia kalau dia out nih atau apa, dia salah poin, dia tuh ketawa, senyum. Oh, jadi have fun doang. Iya, ya? jadi gue yang kayak kalau bola out jadi enjoy the game. Dia kalau enggak Ratchanok Intanon, karena Ratchanok gila akurasinya mantap banget. Terus dia elegant banget mainnya. Oh, oke. Jadi kan tadi gue doubles. Nah, sekarang single. Oke. Kasih gue satu nama yang lu bener-bener nggak mau ketemuin. Kayak satu pemain, misalnya kayak Lee Chong Wei, Lindan, kayak lu nggak mau banget ketemu dia. Kalau lu misalnya pemain Indonesia gitu. Oke. Susah ya Bun? Susah ya, karena ketemu semuanya gimana? Jago banget masih. Oke, satu nama. Satu nama. Dari men singles, oke. Lindan. Chong Lindan. Lu parah lu dihujat lu ya. Gue bingung. Lee Chong Wei atau Lindan nih, bukan Chong Lindan. Lindan is left-handed, right? Iya. Lindan is the left-handed, but iya. Lindan. Oh, karena left-handed pertama dan tekniknya dia gila. Dia deceptive banget menurut gua. Iya. Kalau Chong Wei dia ini dan kontrol. Dia tuh kontrolnya gila sih. Iya, dia gila sih. Sabar banget main singles tuh. Dia nggak bawa emosi sih. Iya, kalau Chong Wei dia lebih rapih aja mainnya. Yang kayak emang ya udah, emang kayak lu udah ya udah gitu. Maybe I don't know ya. Lu gue bukannya gue bilang Lee Chong Wei jelek, dia jago banget, dia jauh. Kayak he's like at least Lindan sama Lee Chong Wei itu kayak top 5 or like number 1 and number 2 di seluruh history of badminton menurut gue ya. At least top 5 lah. Dan menurut gue ya, either it's like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Yeah, bener-bener. Cristiano Ronaldo hard work, kerja keras. Kalau Messi dari kecil udah ada talenta, ngerti gak sih? Iya, benar. Jadi menurut gue lihat Lindan itu punya talenta. Kalau Lee Chong Wei hard working, kerja keras. Atau sebaliknya, gue nggak tahu sih. Iya, benar. Dan ya kalian juga bisa lihat Lindan berapa kali menang Olympic gold medal. Iya. Gila dia. Dan badannya udah berototnya gede banget ya. Bulak anjir. Oke deh, kan tadi kan ngomongin single ya. Nah, menurut lu nih, siapa lawan Indonesia yang menjadi terberat di ajang Olimpiade 2021 di Jepang nanti? Apa nih, negaranya atau apa? Negara lah kan. Jepang lah. Jadi menurut lu Jepang yang paling susah nanti? Iya. Kan ada Denmark. Enggak sih menurut gua. Kayaknya tetap Jepang sih menurut gua. Karena kayak apa ya? Kayak gua ngeliat kayak itu karena pelatihnya Jepang dari Indonesia waktu itu. jeng konspirasi. Enggak. Karena Jepang tuh semuanya tuh apa ya? Unik-unik aja apa sih permainannya gitu. Terus gue juga ngeliat terus kemarin juga All England kan All Japan kan. Jadi gua Japan iya benar kan. Jadi kayak gue ngeliatnya. Gue paling seneng nonton Yuta Watanabe. Iya itu juga. Kecil dan jago. Gila dia. Makanya itu. Jago banget sih, gua nggak ngerti dia bisa sejago itu. Tetap Jepang sih menurut gua. Iya tetap Jepangnya. Dari segalanya. Semua cabang mau main singles menurut gua
ada Kento Momota. Iya, Momota. Terus juga semuanya deh pokoknya. Iya, semuanya jago ya. Gila emang mereka. Oke deh. Next keluar dari apa? Oh ini nih pertanyaan yang menurut gua unik banget. Seandainya lu pemain profesional bulu tangkis, lu masuk pelatnas, tapi bukan pelatnas Indonesia, pilih satu negara. Susah ya bun. Ini bukan disclaimer kayak nasionalisme ya guys ya. Jadi gue maksudnya kayak lu menjadi pemain profesional bulu tangkis tapi bukan pemain Indonesia. Oke, Perancis. Kenapa Perancis jauh banget? Enggak, soalnya gue mikir kayak gue kira lu mau milih Jepang, Korea. Enggak, soalnya gue mikir tuh kayak pertama gue bisa bahasa Perancis. Bercanda guys. Enggak, gue ngeliat tuh kayak dari Eropa kayak Perancis itu sekarang lagi rising banget menurut gue. Lagi naik. Iya, lagi naik iya, gitu. Iya bener. Gue suka banget ngeliat yang mix double si Gikel sama Delru. Iya itu keren banget. Terus gue juga ngeliat permainan itu sebenarnya bagus banget menurut gue. Jadi gue pengen aja kayak I wanna be part of the team gitu. Nah menurut lu kayak berarti lu mendingan maybe ya menurut gue kayak is it better for you kayak menurut lu nih perspektif lu mendingan masuk tim yang udah besar misalnya kayak Indonesia, kayak Jepang, Denmark, Korea kan udah tinggi-tinggi tuh levelnya, atau lu kepengen malah masuk tim yang kecil dan lu yang malah ngembangin jadi gede. Itu yang kecil. Jadi lu kepengen superstarnya. Emangnya ya benar lah. Pinter banget nih anak. Soalnya ya lu lihat aja pasti kita dipasangin terus. Pasti kan kalau misalnya kayak misalnya Indonesia nih ada men's double 3 biji, 4 malah. Iya. Kan ada Sanjaya, terus habis itu ada Ahsan, terus habis itu ada Fajar. Iya. Satu lagi tuh si Daniel Leo. Iya, yang baru itu. Terus biasanya kalau misalnya qualifications bisa cuma 2 doang. 2-nya kemana tuh? Iya, hilang. Ya kan, pasti yang dipasangkan ranking 1, ranking 2. Iya. Nah, kalau misalnya gue sendiri paling jago di situ pasti gue pasang terus money. Oh, jadi dia Kalau pengen menang. star dan money ya. Emang. Oke, last 2 questions yang gue mau nanya. Oke. Keluar dari Giggles. Bukan. Terus aja keluar dari Giggles ya. Gue keluarin juga lu. Kan lu udah mau mulai kerja nih, karena lu udah selesai kuliah, ya kan? Akankah Anda mencari circle baru atau lu masih stay di Giggles? Karena maybe lu kerjanya di Jakarta. Circle badminton atau circle pertemanan? Badminton lah. Oke, gini. Gue balikin pertanyaannya. Kalau gue tiba-tiba kerja di Jakarta, lu mau main badminton di Jakarta? Ya enggak lah. Nah, udah berarti kalau cari circle baru bukan berarti gue cari kayak maksudnya gue pasti main badminton sama teman-teman gue di pekerjaan. Cuma nanti kalau gue balik ke Cikarang, kita semua lagi balik, ya kita main gitu. Oke. Sesimpel itu. Nyari aman. Terakhir message untuk para anak-anak kecil yang ingin menjadi pemain bulu tangkis profesional. Jadi kayak kan dulu kan lo kepengen jadi pemain bulu tangkis profesional kan. Nah, dari maybe experience-nya lo ya satu kata jangan satu kata juga. Satu paragraf. Oke. Ya pokoknya message untuk para anak kecil yang kepengen atau anak remaja yang masih kepengen masuk bidang bulu tangkis atau bikin circle bikin lingkungan bulu tangkis gitu. Oke. Yang pertama ini berdasarkan pengalaman gue ya yang gue nggak lakuin. Yang pertama lu harus bener-bener maju semaju-majunya, bener-bener kayak go for it gitu. Yeah. Tapi maju sambil lu nunjukin gitu ke orang tua lu kalau misalkan lu emang berprestasi terus kayak emang ya like you're passionate about it gitu. Gitu. Dan karena mungkin orang tua zaman sekarang nggak sekonservatif dan klasik dulu kayak gua yang kayak lu harus pendidikan. Sekarang tuh kayak tadi lu juga ngomong PB Jarum juga udah ada sekolah dan segala macam. Iya. Explain it to them gitu. Jadi bener-bener kayak make them understand kalau misalnya lu kayak maksudnya bisa ngebalance antara apa yang orang tua lu mau dan yang apa yang lu mau gitu. Jadi jangan like don't hesitate too much gitu. Karena sekarang mumpung kesempatannya ini lagi online class semuanya kan. Iya benar. So it's easier buat kayak lu juga bisa latihan. Gitu. Jadi kayak gitu. Kalau buat bikin circle, misalnya kayak bikin komunitas bulu tangkis kayak misalnya Giggles gitu. Ada nggak sih kayak maybe kayak kan kita sering miskomunikasi. Ya menurut gua ya. Buka kartu ya bun. Ya keluar kartu. Pokoknya kalian tuh harus benar-benar kayak ya jaga aja komunikasi kalian antara sesama. Jangan terlalu bawa stres, have fun aja, jangan terlalu serius-serius banget. Kompetitif boleh tapi jangan terlalu kayak apa ya, kayak
gue pengen lebih jago. Iya benar. Lu cupu kayak gitu, jangan kayak gitu lah pokoknya. Jadi ya I hope Giggles akan berkembang dan I hope menjadi klub dan I hope menjadi PB. Jadi PB yang besar dan kalau ada sponsor yang kepengen ada sponsor bulu tangkis atau apapun sponsor yang kepengen menolong kita bikin gor bulu tangkis, nomor di bawah ini. Tolong kontak email saya atau Instagram kita berdua. Bro. I hope ya pokoknya gue kepengen komunitas bulu tangkis jauh lebih besar kali ya. Dan gue kepengennya karena waktu itu ada masalah All England, gue harap komunitas bulu tangkis di cabang internasional juga lebih positif, lebih enak dipandang sama olahraga lain dan lebih besar kayak ya harapnya kayak basket sama soccer lah. Ya pokoknya itu aja. I hope you guys enjoy di podcast dan gua akan podcast lagi sama beberapa orang lagi nanti. I hope kalian suka podcast studio ini. Episode ini juga. Harus ini yang paling favorit episode. Jangan lupa kalian subscribe. Terserah sih kalau kalian mau subscribe atau enggak. Gue juga komen kalian suka olahraga apa atau kalian mau belajar bulu tangkis, ya kalian boleh kontak kita berdua. Kita bisa bantuin kalian. Thank you Dan for coming to the podcast. Thank you juga sudah mengundang atlet badminton. Atlet badminton. Okay, I hope you guys belajar sesuatu dari podcast ini. So see you guys in the next podcast. See you guys, bye. Bye. Gue liat kemana ya? Ke sini aja, gue langsung bye. Thank you Dan. Oke, man.